wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya atas nama Nurul Hikmah sebagai moderator. Dan saya atas nama Mutmainah sebagai pembaca pertama. Saya atas nama Hain Sumira Kalawara Putri Sudarmin sebagai pembaca kedua. Saya atas nama Siti Ramadhani sebagai pembaca materi ketiga. Saya Ilyas sebagai pembaca keempat. Saya Musyrati Tasdar sebagai pembaca kelima. Baiklah, kami akan mempresentasikan makalah biologi dengan judul Alat Gerak Aktif. Bagian A. Alat gerak aktif. Setiap tubuh manusia memiliki dua jenis alat gerak, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Dua jenis alat gerak ini membentuk sistem gerak. Sistem gerak inilah yang membuat tubuh manusia bisa bergerak. Nah, otot manusia termasuk alat gerak aktif. Otot dapat berkontraksi dan relaksasi. Otot memiliki 3 jenis sifat, yaitu kontraktilitas, otot bisa memendek ketika kontraksi. Ekstensibilitas, otot bisa memanjang ketika relaksasi. Dan elastisitas, otot bisa kembali ke ukuran semula. Ada 600 otot di tubuh kita. Bagaimana cara kerja otot? Jenis-jenis otot. Otot adalah jaringan di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang supaya dapat bergerak. Tanpa otot, tubuh manusia tidak akan dapat bergerak karena ototlah yang dapat membuat tulang bergerak. Berdasarkan jenisnya, otot dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Otot polos. Otot polos adalah jaringan yang terbentuk oleh sel-sel otot yang bentuknya seperti gelondong, yang bagian ujungnya cenderung meruncing. 2. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang terletak pada dinding jantung. Dan 3. Otot lurik. Otot lurik biasa disebut juga sebagai otot rangka, karena otot ini biasanya melekat pada rangka. Disebut lurik karena jika dilihat memakai mikroskop akan tampak terlihat garis gelap terang pada serabut otot ini. Gerak dan kerja otot. Otot bergerak secara kontraksi dan relaksasi. Ketika otot berkontraksi, maka ukurannya akan memendek, mengeras, dan akan membentuk sebuah gelembung pada bagian tengahnya. Dengan adanya kontraksi pada otot, maka tulang akan tertarik. Untuk mengembalikan tulang tersebut pada posisi awal, maka dibutuhkan relaksasi. Artinya, harus ada otot lain yang berkontraksi supaya dapat menarik tulang itu agar kembali ke posisi awal. Jadi, untuk dapat menggerakkan tulang dibutuhkan kerjasama dari 2 macam otot dengan cara kerja yang berbeda. Cara kerja otot. Otot pada manusia juga dibedakan berdasarkan cara geraknya. Yang pertama, otot sinergis. Otot ini menyebabkan terjadinya gerakan yang bersifat sinergis, yaitu gerak yang bersamaan pada satu arah. Kedua otot ini akan berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Contoh gerakan otot sinergis adalah otot yang bergerak ketika tangan menegadah dan menelungkup. Yang kedua, otot antagonis. Otot ini yang menyebabkan terjadinya gerak antagonis atau gerak otot yang berlawanan. Contohnya adalah otot bisep dan trisep pada lengan bagian atas dan bawah. Kelainan pada otot. Otot pada manusia ada yang mengalami beberapa kelainan. Berikut ini adalah beberapa contoh kelainan yang dapat terjadi pada otot manusia. Yang pertama, tetanus. Kelainan pada otot yang disebabkan oleh infeksi sehingga kondisi otot terus menegang. Kedua, atrofi. Kondisi otot yang mengecil biasanya beriringan dengan adanya infeksi virus polio. Karena tidak digerakkan, maka otot akan menyusut dan mengecil. Ketiga, kram. Kejang otot dikarenakan kegiatan otot yang berlebih, biasanya terjadi pada atlet olahraga. Keempat, terkilir. Kelainan otot karena terjadinya kesalahan pada gerak otot sinergis yang bekerja justru berlawanan arah. Jadi, sistem gerak tubuh manusia ada 2 jenis, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif.
untuk alat gerak aktif dan otot, sedangkan untuk alat gerak pasif ada tulang yang juga berfungsi menyokong tubuh. Bagian B, mekanisme kerja otot manusia serta penjelasan lengkap. Mekanisme kerja otot adalah sebuah jaringan yang terdapat dalam tubuh manusia, sebagian alat gerak aktif yang dapat menggerakkan rangka atau tulang. Rangka yang berfungsi sebagai penyokong tubuh manusia merupakan alat gerak pasif yang digerakkan oleh otot yang menempel di rangka. Ibarat sebuah boneka kayu yang digerakkan dengan sebuah benang yang mampu untuk mengontrolnya. Bukan hanya rangka saja yang mampu digerakkan oleh otot, namun ada beberapa organ lain seperti jantung, saluran pencernaan, saluran pernapasan, sistem sirkulasi, dan sistem reproduksi. Berikut penjelasan mengenai mekanisme kerja otot pada tubuh manusia. Bagaimana mekanisme kerja otot? Berikut urutan mekanisme kerja otot. Yang diawali saat otot mendapat rangsangan maka akan berkontraksi. Kontraksi inilah yang menyebabkan adanya sebuah gerakan. Kontraksi pada otot ditandai dengan memendeknya otot. Otot mengembung di bagian tengah dan otot menjadi menegang. Namun sebaliknya, bila otot tidak bekerja maka otot akan kembali mengendur dan relaksasi. Saat berkontraksi, otot melekat pada tulang akan ikut berkontraksi pula, sehingga tulang akan tertarik dan bergerak. Kontraksi yang terjadi pada otot dipicu oleh potensi aksi dan sinapsis sel syaraf yang menyebabkan ion kalsium oleh retikulum sarkoplasma di otot. Pelepasan ion kalsium menyebabkan terjadinya ikatan antara kepala miosin dan filamen aktin. Saat filamen aktif meluncur menuju tengah sarkomer, otot memendek. Sedangkan mekanisme kerja otot yang terjadi ketika posisi sedang relaksasi, maka filamen kembali ke bentuk semula. Begitulah proses mekanisme kerja otot saat relaksasi. Tahap-tahap mekanisme kerja otot. Membahas tentang mekanisme kerja otot, penulisan akan menjelaskan mekanisme kerja otot pada manusia. Berikut beberapa tahap mekanisme kerja otot, antara lain ketika impuls saraf tiba di muskuler, maka akan terjadi pembebasan asetilkolin. Asetilkolin akan memicu depolarisasi sehingga menyebabkan pembebasan ion C2 dan retikulum sarkoplasma. Saat ion C2 meningkat, maka ion tersebut akan terkait pada troponin sehingga mengakibatkan perubahan pada struktur troponin. Perombakan ATP akan membebaskan energi yang menyebabkan miosin menarik aktin ke dalam dan juga melakukan pemendekan otot. Miosin akan terlepas dari aktin, kemudian jembatan aktomiosin akan terputus saat melakukan ATP terkait pada kepala miosin. Proses kontraksi pada otot akan berlangsung selama terdapat ATP dan ion C2. Ketika impuls berhenti, maka CA2 akan kembali ke retikulum
Sitoplasma. Jenis-jenis otot. Otot dibagi menjadi 3 jenis, diantaranya adalah otot lurik, otot polos, dan otot jantung, di mana ketiganya sangat berperan penting dalam menjalankan organ tubuh manusia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, otot lurik terdapat di keseluruhan tubuh manusia dan hewan, di mana ada lebih dari 600 otot lurik pada manusia yang menggerakkan tulang dengan cara kontraksi dan relaksasi. Gerakan kontraksi dan relaksasi diatur oleh bagian otak manusia sebagai sistem saraf pusat. Mekanisme kerja otot lurik dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, potensi aksi yang dihantarkan saraf memicu otot berkontraksi. Yang kedua, asetilkolin berikatan dengan reseptor pada membran otot. Yang ketiga, otot relaksasi saat impuls dari saraf pusat berhenti. Yang kedua, otot polos sering kali dijumpai di dinding organ dalam manusia. Fungsi dari otot polos sangatlah beragam tergantung letaknya. Dalam sistem pencernaan manusia, otot polos ditemukan dalam bagian-bagian usus halus dan bagian usus besar. Dalam organ ini, otot polos dapat mempengaruhi gerakan peristaltik yang dapat membantu pencernaan makanan. Yang ketiga, otot jantung ditemukan pada miokardium, yaitu lapisan tengah dari jantung. Sama seperti otot polos, otot jantung mampu memicu kontraksi ritmik tanpa adanya rangsangan dari saraf apapun. Kerja otot jantung dipengaruhi oleh sistem saraf autonom, khususnya saraf simpatik dan parasimpatik. Saraf simpatik dan parasimpatik di dalam jantung berfungsi untuk mempercepat atau memperlambat laju jantung dalam berkontraksi. Itulah presentasi dari kami kelompok 4. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.